Rendahnya serapan anggaran belanja di tengah pandemi memicu kemarahan Presiden Joko Widodo. Kemarahan juga terlontar kepada kementerian yang dipimpin oleh Prabowo Subianto, Kementerian Pertahanan. Dalam rapat terbatas percepatan penyerapan anggaran yang digelar di Istana Negara Selasa lalu, Presiden Joko Widodo kembali meminta percepatan belanja kepada seluruh kementerian dan lembaga yang memiliki anggaran besar. Meskipun angka yang kuartal kedua belum keluar, dalam situasi seperti ini siapa yang bisa menggerakkan ekonomi? Nggak ada yang lain kecuali belanja pemerintah. Belanja pemerintah. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini, saya minta semuanya dipercepat. Terutama yang anggarannya gede-gede. Ini Kemendikbud ada 70,7 triliun. Kemensos 104,4 triliun. Kemenhan 117,9 triliun. Polri 92,6 triliun, Kementerian Perhubungan 32,7 triliun. Saya minta di kementerian dan juga di kepolisian ini dipercepat semuanya belanjanya. Jadi sekali lagi ganti channel dari channel normal ke channel krisis. Kalau enggak, ngeri saya, terus terang saya ngeri. Di kuartal ketiga ini kuncinya di kuartal ketiga. Dan saya titip beli produk dalam negeri. Misalnya di Kemenhan, bisa aja beli di DI, beli di Pindad, beli di PAL, yang bayar di sini ya yang gas APBN, beli produk dalam negeri. Saya kira Pak Menhan juga lebih tahu mengenai ini. Kepolisian juga sama, saya kira belanja-belanja yang dulu belanja keluar, rem dulu, beli belanja yang produk-produk kita agar apa ekonomi kena trigger bisa maju growth kita, pertumbuhan kita. Karena saya melihat. Mencermati kemarahan Presiden Joko Widodo, pengamat politik Henry Satrio meyakini kemarahan itu adalah bentuk kontrol yang sangat positif. Beliau sih wajar gelisah pasti keadaannya sekarang. Kenapa gelisah? Karena sulit sekali menunjukkan keberhasilan pembangunan dalam 6 bulan terakhir kepada rakyat. Nah, Pak Jokowi ini kan suka sekali hasil pembangunan yang monumental, yang tangible, yang bisa dilihat, bisa dirasa, gitu, bisa diraba. Makanya bangga betul dengan bendungan, jalan tol dan lain-lain. Nah, selama ini kan susah. Ada kartu prakerja, cuma kemudian diperingatkan oleh KPK. Jadi dalam kondisi seperti ini wajar dia gelisah. Apa? Saya mesti apa untuk menunjukkan kepada rakyat, apalagi serapan anggaran juga kecil. Tapi menurut saya begini, dari kegelisahan tadi sebetulnya ada yang melegakan sih, karena saya menganggapnya beliau ini seperti kerasukan rakyat lah. Rakyat ini kan lagi kesel-keselnya sekarang ya, ekonomi susah, terus ada iuran BPJS Kesehatan naik, ada tagihan PLN yang gak jelas tinggi rendahnya gitu ya, berubah-berubah terus. Nah itu seolah-olah menjadi pemuncak kemarahan rakyat itu disampaikan oleh Pak Jokowi. Belum lagi beberapa undang-undang yang kontroversial, RUU HIP yang terakhir, kemudian ada undang-undang minerba dan lain-lain. Jadi kegelisahan-kegelisahan itu menurut saya hal baik saat ini pada saat Pak Jokowi marah, dan saya rasa wajar kalau sampai seorang CEO mengungkapkan kekesalan kepada anak buahnya, walaupun Pak Jokowi berkali-kali pasang badan sih buat para menterinya. Dia bilang nggak ada progres yang signifikan. Kenapa saya bilang dia pasang badan? Karena berkali-kali kan Presiden mengatakan nggak ada visi menteri, yang ada visi Presiden. Jadi sebetulnya dia mengkritisi sendiri dirinya. Tapi saran saya memang jangan hantam kromo sama rata marahnya. Jadi
adalah yang dibagi-bagi. Yang menteri-menteri yang menurut Pak Jokowi bahasanya justru cuti di bank extraordinary itu ya dipanggil gitu, diperingatkan keras gitu ya. Sementara yang memang sudah kerja keras itu ya diberikan reward lah. Kan ada beberapa yang sudah kerja keras ya. Ada menteri yang lagi cari vaksin sekarang, Menristek. Terus ada menteri yang lagi tetap mengatur supaya infrastruktur nggak mundur terlalu lama dan lain-lain. Nah, menteri-menteri yang berprestasi itu ya sebaiknya juga dipuji, jadi jangan semuanya dimarahin. Kan kalau udah kerja keras dimarahin kan bete juga pasti itu. Selain mempersoalkan serapan anggaran, Presiden juga mengkritisi sejumlah menteri yang masih bekerja dengan cara biasa di tengah kondisi dunia yang mengalami krisis. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Apa yang saya sampaikan tadi agar secepatnya bisa dilaksanakan.